Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Kita lanjutkan langsung ya cerita yang sebelumnya, yaitu kisah seorang kurir yang mengalami hal mistis ketika sedang bertugas mengantarkan paket kepada pelanggannya. Nah, seperti apa kelanjutannya? Kita langsung simak saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tenang nak, malam ini kamu akan makan besar. Terdengar suara lirih dari pria parubaya yang berbicara sambil tertawa kepada makhluk kerdil yang sedang bergerak merangkak mendekatinya. Sementara makhluk kerdil tersebut hanya menggeram sambil menatap pria parubaya di hadapannya. Karena rasa penasaran ini, hingga aku tidak sadar kalau azan Isya sudah terdengar dari kejauhan yang terdengar sayup-sayup. Akhirnya, sholat maghrib pun jadi ketinggalan. Kepalang penasaran, mataku terus mengawasi mereka. Pria parubaya dan makhluk kerdil itu masih berada di kuburan yang sudah terbuka lebar. Lalu, pria parubaya tersebut memasuki lubang kuburan yang telah menganga. Seonggok jasad berbalut kain kafan yang masih utuh tampak muncul dari lubang makam setelah pria parubaya itu mengeluarkannya. Jasad yang masih terbungkus kain putih itu diseret oleh Bapak Puncan, tempat pemakaman umum ini, menuju ke rumahnya. Sementara makhluk kerdil itu mengikutinya dari belakang. Aku langsung masuk ke dalam rumah setelah pria parubaya itu menyeret jasad yang terbujur kaku ke arah dapur rumah ini. Setelah berada di dalam rumah, segera aku bersembunyi di balik pintu yang mengarah ke dapur. Dengan jantung berdegup kencang, peluh yang menetes dari ujung rambut, hembusan nafas yang memburu cepat, dan dada yang kembang kempis, aku menyaksikan si bapak itu membawa masuk jasad yang masih terbungkus kain putih ke dalam dapur dan menggeletakkannya di atas lantai dapur. Dari balik pintu ini aku menyaksikan jelas kegiatan pria paruh baya tersebut. Tubuhku bergetar, jantung ini kian berdegup kencang kala ku saksikan pria paruh baya itu membuka kain kafan yang membalut jasad tersebut, lalu memotong-motongnya dengan golok yang panjang dan tajam. Bau anyir dari daging jasad yang telah menjadi potongan kecil itu menyeruak menusuk hidungku. Tangan ini membungkam mulut dan hidungku sendiri karena tidak kuat dengan bau anyir yang mengakibatkan perutku terasa mual. Setelah memotong-motong jasad tersebut, lalu bapak pemilik rumah ini memberikan potongan daging mayat kepada makhluk kerdil mengerikan itu, persis seperti tuan yang memberikan makan anjingnya. Makhluk kerdil tersebut menyantap daging jasad yang telah terpotong kecil dengan lahapnya. Perutku kembali terasa mual kala menyaksikan kengerian di hadapanku. Makanlah yang kenyang. Besok malam kamu akan makan yang banyak lagi, karena masih ada stok daging yang akan kita eksekusi. Ucap pria parubaya itu membuatku semakin takut dan merinding. Suara tebasan golok yang menghantam dan memotong-motong tubuh jasad oleh pria parubaya itu membuat tubuhku dan jantungku berdegup, bahkan berpacu lebih cepat. Rasa ngilu dan mual bercampur menyatu dalam benak dan perutku. Ingin rasanya memuntahkan isi perut ini, tapi takut membuat gaduh dan akhirnya ketahuan oleh mereka. Sementara makhluk kerdil mengerikan tersebut masih mengunyah daging jasad yang dilempar oleh pria parubaya itu dengan lahapnya. Rahangnya terbuka lebar saat daging mentah itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Perut ini semakin mual kala makhluk mengerikan tersebut telah mengunyah tiada henti daging jasad yang telah terpotong kecil. Dengan jantung berdebar dan tubuh yang bergetar, perlahan kakiku menjinjit mundur ke belakang dengan niat kabur dan meninggalkan rumah ini.
Dengan sangat hati-hati kakiku terus melangkah dan berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Bahkan hembusan nafasku sejenak tertahan supaya mereka tidak melirik ke arahku. Sementara peluh keluar dari tubuhku. Dengan langkah berat, akhirnya aku sudah mencapai pintu depan. Setelah sampai di ambang pintu, ku buka gagang pintu yang telah berkarat dan berusaha untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun, agar mereka tidak tahu kalau aku akan kabur. Sementara suara golok yang memotong tubuh jasad itu masih terdengar. Akhirnya, aku bisa membuka pintu tanpa mengeluarkan suara. Di luar tampak gelap dan motorku masih terparkir di teras rumah. Saat kakiku hendak melangkah keluar, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah dapur menuju ke ruang depan. Dengan degup jantung yang berdebar dan hembusan nafas yang memburu cepat, segera aku berlari mendekati motor. Tapi saat ku palingkan wajah ini ke arah rumah itu, pria paruh baya tersebut sudah berdiri di ambang pintu sambil tersenyum. Sementara tangannya masih menggenggam golok yang mengkilat karena tersorot oleh cahaya pendar lampu teplok dari dalam rumah. Dan dari ujung golok itu, perlahan darah menetes ke permukaan lantai. Segera ku ambil kunci motor dari saku celana setelah aku menaiki motor yang terparkir di halaman rumah. Kunci ini terasa susah untuk dimasukkan ke dalam lubang kunci motor. Sementara bapak itu sepertinya sedang melangkah ke arahku. Kunci ini belum juga masuk ke dalam lubangnya karena tanganku tidak berhenti bergetar. "Ayo masuk, masuk, masuk," gumamku sambil berusaha memasukkan kunci motor dengan tangan yang bergetar. Akhirnya kunci tersebut berhasil masuk ke dalam lubang kunci motor setelah dicoba beberapa kali. Dengan degup jantung yang berdebar dan tangan yang masih bergetar, ku nyalakan mesin motor ini. Naas, dalam keadaan genting seperti ini, tidak seperti biasanya, mesin motornya tidak menyala. Sementara pria parubaya itu semakin mendekatiku sambil menyeret golok panjangnya ke lantai tanah. Dengan susah payah, akhirnya motor ini bisa menyala dengan menyalahnya. Setelah menyala, ku paut gasnya, lalu motor pun berjalan cepat meninggalkan rumah pria paruh baya tersebut. Lampu motor yang menyorot cahayanya terus terpendar menerangi jalan pemakaman setapak yang gelap. Gas motor terus kupaut semakin kencang untuk menjauhi rumah pria paruh baya itu, sekaligus menuju ujung jalan pemakaman ini. Rintik gerimis kembali turun dari langit yang pekat. Cahaya kilat sesaat menerangi area pemakaman yang berjajar rapi. Sementara angin bertiup kencang menerpa wajah ini. Lama motorku berjalan menyusuri jalan setapak yang basah. Seharusnya aku sudah sampai di ujung jalan. Tapi aneh sekali, ujung jalan pemakaman yang dihiasi oleh gapura itu belum terlihat. Tampak pemakaman ini seperti labirin. Aku seperti berjalan berputar-putar di area tempat pemakaman yang sangat luas. Ku perlambat laju motor ini untuk memikirkan dan mencari jalan mana yang sebenarnya untuk keluar dari tempat pemakaman umum ini. Tapi tetap saja ujung jalan tersebut belum bisa ditemukan. Rintik hujan yang sedari tadi tercurah dari langit yang pekat sekarang berubah menjadi hujan yang lebat. Ku paut gas untuk mempercepat motor ini karena hujan kian melebat. Tubuhku basah kuyup tersiram oleh hujan, sementara ujung jalan itu belum juga ditemukan. Sepertinya aku sedang disesatkan. Ketika motor ini berjalan kencang, tiba-tiba di tengah jalan muncul seperti ada seorang perempuan parubaya yang berdiri menghalangi jalan setapak. Karena kaget dan untuk menghindar dari menabrak perempuan parubaya yang sedang berdiri di tengah jalan, refleks tanganku membanting stang motor ke arah kanan. Motor yang sedang berjalan cepat akhirnya jadi berubah arah keluar dari jalurnya dan jalan setapak yang akhirnya memasuki area pemakaman. Motor yang masih kutunggangi menjadi oleng karena aku tidak bisa mengendalikannya. Malang tidak bisa dihalang, nasib tidak bisa ditepis. Karena tidak bisa menghindar, motor yang kutunggangi ini menabrak pohon tinggi besar. Tubuhku terpental, sementara kepala ini terbentur pepohonan. Keadaan menjadi gelap, bumi terasa berputar.
Selanjutnya, gelap menyelimuti tempat ini. Dan akhirnya, aku pun tidak sadarkan diri di atas kuburan tanah dan dari curah hujan yang kian melebat. Perlahan mata ini terbuka. Tampak samar langit yang masih pekat dengan rintik air bening yang tercurah jatuh. Pun dengan pemakaman yang berjejer itu satu persatu kulewati, saat tubuh ini seperti ada yang menyeret, membawaku entah kemana. Tubuhku berhenti di salah satu tempat yang terbuka. Tetes air hujan terus tercurah membasahi wajah dan tubuh ini yang belum bisa bangkit karena terlalu lemah. Bahkan kepalaku masih terasa pusing. Sementara cairan kental berwarna merah keluar dari kepala yang terluka, bekas terbentur di pohon tadi. Luka di kepala terasa perih kala air hujan membasahinya. Jangan cari masalah, Pak. Yang kita butuhkan itu tubuh yang sudah tidak bernyawa, bukan tubuh yang masih bernyawa. Jadi lebih baik kita lepaskan saja pemuda ini. Tapi si bongkok itu memerlukan daging manusia yang banyak agar dia bisa bertahan hidup. Bukankah tadi Bapak sudah menggali makam yang baru dan telah mengambil jasad itu? Bahkan sebagian daging jasad itu telah Bapak berikan pada si bongkok. Apakah itu belum cukup? Belum cukup. Mungkin dengan daging yang masih segar ini, si bongkok kekuatannya akan meningkat, bahkan bisa bertahan hidup lebih lama. Terdengar samar percakapan dari dua orang. Perlahan mata ini terbuka sepenuhnya. Tampak di hadapanku sepasang paruh baya sedang berdebat. Sementara kepalaku masih terasa berat dan pusing. Bahkan terasa perih di bekas luka yang mengeluarkan darah. Sepertinya pemuda itu sudah mulai sadar, ucap perempuan paruh baya tersebut. Biar Bapak ikat dulu, supaya tidak berontak dan kabur, timpal pria paruh baya itu sambil mendekatiku. Tubuhku yang masih berbaring dan lemah diseret menuju salah satu pohon, lalu diikat dengan kencang ke pepohonan tersebut. Setelah mengikatku di pohon, pria parubaya yang ternyata pemilik rumah yang kusinggahi tadi menuju ke sebuah lubang bekas galian dan memasukkan tulang belulang manusia ke dalam lubang yang menganga, lalu menimbun lubang galian tersebut dengan tanah. Sementara perempuan parubaya itu hanya berdiri menyaksikan si bapak yang sedang menimbun lubang dengan cangkulnya. Sekarang kita bawa pemuda itu ke gubuk, ucap pria parubaya tersebut setelah selesai menimbun lubang dengan tanah. Lebih baik kita lepaskan saja pemuda ini, Pak, ucap perempuan parubaya itu yang sepertinya tidak setuju dengan perbuatan si bapak tersebut. Tidak. Aku akan tetap membawanya. Tolong lepaskan aku mau pulang, ucapku memohon pada mereka. Tapi pria parubaya tersebut tidak memperdulikan permohonanku. Ia tetap menyeretku ke rumah gubuk itu. Hujan sepertinya mulai berhenti, hanya menyisakan rintik gerimis. Tubuhku yang masih terikat dibawa ke rumah gubuk yang tadi kusinggahi. Lampu teplok yang menerangi ruangan tersebut terlihat temaram. Setelah memasuki rumah, lalu aku dimasukkan ke dalam kamar yang gelap. Aku disekap dalam kamar yang gelap. Kedua tangan dan kakiku diikat kuat dengan tali, sehingga tubuh ini tidak bisa bergerak sedikit pun. Aku seperti binatang peliharaan yang siap untuk disembelih, yang tersimpan dalam kandang. Suara golok yang memotong daging itu terdengar kembali di dapur sana. Dalam ketakutan dan kepanikan yang mendera, tidak terasa bulir bening keluar dari kedua sela mataku. Pikiran buruk tercipta dalam benak ini. Bagaimana bisa aku disembelih, bahkan dipotong-potong? Batinku sambil bergidik memikirkan hal buruk yang akan menimpaku. Ini sisa daging yang akan kau santap. Tenang saja, dan jangan khawatir, masih banyak daging yang akan kau santap selanjutnya. Suara geraman itu membuatku kembali bergidik dan merinding, dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya kepadaku. Lepaskan saja pemuda itu, Pak. Aku tidak akan melepaskan pemuda itu. Susah payah aku mengundang dia supaya datang ke sini karena si bongkok.
Tapi bukankah si Bongko sudah mendapatkan yang dia mau? Setiap ada jenazah baru yang dikubur, Bapak langsung menggalinya untuk dijadikan santapan. Dari dulu aku dan kamu mendambakan seorang anak. Tapi setelah anak kita lahir, anak itu meninggal. Dan saat itu aku sangat terpukul karena telah kehilangan anak kita. Susah payah aku membangkitkan kembali jasad anak kita. Tapi dia bukan manusia, dia bukan anak kita. Dia itu jelmaan iblis. Bapak tidak sadar, setiap waktu tubuh si Bongko melepuh mengeluarkan bau bangkai. Justru itu, dengan melalui media tubuh pemuda itu, tubuh si Bongko akan kujadikan sempurna dan dia akan menjadi manusia seutuhnya. Sesaat keadaan hening, percakapan itu tidak terdengar lagi. Aku masih disekap di kamar gelap ini dengan jeratan tali di seluruh tubuhku. Kembali mata ini mengeluarkan bulir bening memikirkan nasib ini. Sebenarnya siapa mereka? Apa yang akan mereka lakukan kepadaku? Suara geraman itu terdengar kembali di balik bilik kamar, membuatku terkejut dan merinding. Terdengar suara cakaran yang menyentuh bilik kamar tepat di belakangku, ditambah dengan bau bangkai yang menyengat dan entah dari mana sumbernya. Tatapanku mengedar ke segala arah, tapi yang terlihat hanya kegelapan. Suara gaduh geduran bilik ini membuatku terkejut dan membuat jantung ini berdegup kencang. Suhu dingin yang menyeruak tiba-tiba membuat tengkukku merinding dan menggigil. Ku pejamkan mata ini kala di atas langit-langit kamar itu seperti ada yang bergerak merangkak menuju ke arahku. Sementara bau bangkai tersebut kembali tercium kian menyengat. Makhluk itu kini seperti tepat berada di atas kepala. Mata ini tetap terpejam. Nafasku memburu terasa cepat, sementara jantungku semakin berdegup kencang. Dari atas sana, seperti ada cairan kental yang menetes ke kepala ini. Semakin nyaliku kian menyiut, rungu ini mendengar jelas suara-suara geraman yang membuatku semakin takut. Lalu ku buka mata ini, karena penasaran cairan apa yang menetes di atas kepalaku. Tiba-tiba, dari bawah celah pintu yang tampak terang oleh cahaya lampu teplok, terlihat seperti ada seseorang yang melangkah menuju ke kamar ini. Lalu, langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Mungkin ini saatnya mereka akan membunuhku, gumamku dengan detak jantung yang kian berdebar. Pintu kamar yang terbuat dari papan itu perlahan terbuka. Cahaya dari ruang tamu terpendar masuk, menerangi kamar yang gelap. Tampak di ambang pintu kamar, seseorang berdiri sambil menggenggam sebilah pisau. Cahaya yang terpendar dari lampu templok menyinari pisau yang terlihat mengkilat. Dengan menempelkan jari telunjuk ke ujung bibirnya, seseorang itu berucap lirih, "Shh, jangan berisik." Orang itu masih berdiri di ambang pintu kamar sambil memegang sebilah pisau yang berkilat karena terkena oleh cahaya lampu teplok yang menempel di bilik gubuk. Dengan langkah gontai, lalu orang itu mendekatiku. Wajahnya belum jelas terlihat karena keadaan di kamar itu masih tampak gelap. Walaupun keadaan masih gelap, tapi aku sudah tahu kalau seseorang yang mendekatiku adalah pria paruh baya itu. "Inilah saatnya," ucapnya terdengar lirih, membuat jantungku berdegup kencang. Langkah pria paruh baya itu berhenti kalau seseorang memanggilnya di belakang. "Pak, ada seseorang yang ingin bertemu." "Siapa?" "Ibu juga belum tahu, tapi katanya dia sudah pernah bertemu dengan Bapak, dan katanya lagi Bapak juga pasti kenal dengannya," ucap perempuan paruh baya itu sambil berlalu pergi. Pria paruh baya itu membalikkan tubuhnya, melangkah pergi keluar, dan menutup pintu kamarnya. Keadaan di kamar kembali gelap. Lalu terdengar suara seseorang yang sedang bercakap dengan pria paruh baya tersebut. "Bagaimana? Sudah dapat tumbalnya?" "Sudah. Malam ini juga aku akan mengadakan upacara penumbalan. Aku akan menggorok lehernya, dan darahnya akan aku tampung ke dalam wadah,
Setelah itu, kau ambil darah itu lalu meminumnya. Dengan meminum darah si pemuda itu, maka perusahaanmu akan semakin maju. Aku sudah tidak sabar ingin menyaksikan perusahaan onlineku maju, ucap seseorang itu. Sejenak percakapan terhenti, tapi aku seperti mengenal seseorang yang sedang berbicara dengan pria paruh baya itu. Ya, aku mengenalnya. Seseorang itu seperti suara atasanku. Dia adalah pemilik perusahaan online dan aku bekerja di perusahaan tersebut. Jadi, aku sengaja dikirim ke tempat ini untuk dijadikan tumbal pesugihan. Kurang ajar, batinku bergemuruh menahan kemarahan terhadap atasanku yang telah tega menjadikanku sebagai tumbal pesugihan. Aku terus berontak, berusaha agar bisa terlepas dari jeratan tali yang mengikat tubuhku. Tapi tali ini terlalu kuat untuk dilepaskan. Tiba-tiba pintu tersebut terbuka. Tampak berdiri di ambang pintu itu perempuan parubaya, lalu melangkah mendekatiku. Ambil ini, nanti ketika mereka mengadakan ritual, pakai pisau ini untuk melepaskan tali yang mengikat tubuhmu, ucap perempuan parubaya tersebut sambil meletakkan pisau di telapak tanganku. Setelah memberikan sebilah pisau kepadaku, lalu perempuan itu segera pergi berlalu keluar dari kamar ini. Tidak berapa lama setelah si ibu tersebut keluar, pria paruh baya itu kembali masuk, entah mau membawaku kemana. Tubuhku diseret bagaikan binatang. Di luar keadaan masih seperti tadi. Kuburan-kuburan berjajar membentang. Keadaan samar hanya diterangi oleh rembulan yang bulat sempurna. Pria paruh baya itu membawaku ke tengah pemakaman, lalu berhenti di suatu tempat dan mengikat tubuhku di pepohonan. Di hadapanku, lubang yang mengangas seperti baru digali. Dari balik kegelapan itu, tiba-tiba muncul sosok makhluk kerdil mengerikan. Warna kulitnya masih putih, kornea matanya masih tampak hitam semua. Tapi ada yang berbeda dari tubuh makhluk kerdil tersebut. Kulit makhluk itu seperti melepuh, sementara cairan seperti nanah keluar dari kulitnya yang terus-menerus ke permukaan tanah. Makhluk kerdil menyeramkan itu menatapku sambil menggeram. Bau kemenyan yang dibakar oleh pria parubaya itu menyeruak ke segala arah, sementara asapnya membumbung di udara. Pria paruh baya itu merapalkan sebuah mantra yang tidak aku mengerti, sambil menggenggam sebilah pisau yang ia baluri dengan minyak yang tampak kian mengkilat, lalu mengasapi pisau tersebut dengan pembakaran kemenyan. Sementara makhluk kerdil mengerikan itu masih berada di samping pria parubaya. Matanya yang hitam bulat tidak pernah berhenti melihat ke segala arah. Tubuhku masih terikat kencang. Pisau yang berada di genggamannya yang tadi diberikan oleh si ibu kepadaku masih berusaha kugunakan untuk melepaskan tali yang mengikat tubuh ini. Agak lama pria parubaya penunggu makam itu melakukan ritual yang menyimpang. Berbagai macam sesajen tampak menghiasi upacara ritual tersebut, sementara mataku tidak berhenti mengawasi mereka. Di langit, rembulan masih setia menerangi kami yang sedang berada di pemakaman ini. Awan kelabu di atas langit perlahan mengurai, menampakkan bintang gemintang yang berkelip, seolah mengkhawatirkanku yang sedang diancam bahaya. Dari balik pohon Kamboja yang tumbuh agak tinggi di atas tanah kuburan itu, tiba-tiba muncul pria yang kukenal. Dia adalah atasanku, pemilik perusahaan online yang hendak menjadikanku tumbal pesugihan. Pria itu mendekati si bapak kuncan makam yang sedang khusyuk merapalkan mantra-mantra upacara ritual. Sementara matanya terlihat membinar jahat dengan senyumannya yang sinis. Sepertinya pria parubaya itu telah selesai melakukan ritualnya. Lalu ia mendekatiku dengan menggenggam sebilah pisau yang mengkilat dan sebuah wadah seperti ember. Mungkin wadah itu dipakai untuk menampung darahku. Mataku tetap awas menatap pria parubaya yang semakin mendekat. Aku telah berhasil melepaskan tali yang mengikat tubuh ini dengan pisau pemberian si ibu tadi. Kalau si bapak itu sudah mendekat, aku lebih dulu yang akan menyerangnya. Dengan sisa keberanian,
Aku langsung menyerang si bapak itu saat ia telah mendekat. Pisau yang masih tergenggam di tangan kuhunuskan ke dadanya. Namun seranganku meleset. Pria parubaya itu bisa menghindar dengan membanting tubuhku ke atas tanah. Tubuhku jatuh tersungkur di atas gundukan tanah kuburan. Sementara pisau yang tadi tergenggam di tangan jatuh terpelanting entah kemana. "Kamu tidak akan bisa membunuhku," ujar pria parubaya itu sambil melangkah mendekati. Dengan sisa tenaga seadanya, segera aku bangkit lalu berlari menuju ke gubuk milik si bapak. Jalanan tampak remang, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang terpendar kala kaki ini menapaki langkah demi langkah jalan pemakaman. Nafasku memburu hebat, jantung berdegup kencang, dan peluh mengucur deras dari tubuh ini. Akhirnya gubuk itu sudah mulai terlihat. Karena ingin segera sampai ke gubuk itu dan tidak melihat ke arah jalan, kakiku tersandung gundukan tanah kuburan. Tubuhku kembali tersungkur. Sementara darah yang keluar dari hidungku akibat mencium tanah terasa nyeri dan perih. Pria parubaya psikopat, pria pemilik perusahaan online dan peliharaannya yang mengerikan itu kian mendekat. Dengan kesakitan yang mendera, aku kembali bangkit lalu berlari menuju gubuk itu. Pintu gubuk semakin dekat kala aku terus berlari. Akhirnya aku telah memasuki gubuk melalui pintu belakang. Sementara mereka di belakang yang mengejarku kian mendekat ke gubuk ini untuk memasukinya juga. Setelah berada di dalam gubuk, ku ambil lampu teplok yang terpampang di bilik gubuk. Segera aku keluar dan menutup pintu kembali dan mengganjal pintu tersebut dengan sebilah pisau yang ku ambil terselip dari bilik gubuk agar pintu itu tak bisa terbuka. Sementara sepertinya mereka yang mengejarku sudah memasuki gubuk ini karena terdengar dari suara gaduh di dalam sana. Lampu teplok di genggaman yang masih tersulut oleh api. Segera ku lempar ke atas atap gubuk yang terbuat dari jerami. Api pun cepat merambat ke segala arah, membakar gubuk tersebut. Aku langsung kembali ke belakang gubuk untuk menutup pintu dan mengganjalnya dari luar dengan sebuah parang yang ku ambil dari pinggir gubuk agar orang-orang yang berada di dalam sana tak bisa keluar. Gubuk yang terbakar memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi di udara. Jilatan api melahap gubuk tua itu, sementara percikan apinya tampak seperti kunang-kunang yang terbang menghiasi udara malam. Aku segera berlari sejauh-jauhnya untuk menghindari gubuk tua yang dilahap si jago merah. Dengan perasaan cemas, takut, dan lelah, aku terus berlari menembus gelap malam mencari motor yang entah tergeletak di mana. Di tengah perjalanan, aku bertemu dengan si ibu kembali. Si ibu tersebut mengatakan kalau motorku berada di ujung sana yang tergeletak di bawah pohon mangga. Si ibu itu juga berpesan agar aku cepat pergi dari tempat ini. Setelah mengucapkan rasa terima kasih, aku segera berlari kembali meninggalkan si ibu yang masih berdiri sambil menatapku. Sambil terus bergerak, aku mencari motor ke tempat yang ditunjukkan si ibu tadi. Tampak motor itu tergeletak di bawah pepohonan. Dengan kecemasan yang masih melanda, kudirikan motor yang tergeletak tersebut, lalu menyalakan mesin motor dengan mensaternya. Tapi motornya tidak mau menyala. Tiba-tiba, di pelataran makam yang gelap itu, muncul 3 sosok yang gosong mendekatiku. Tubuhnya terbakar hangus, dan langkah kakinya tampak kaku. Jantungku berdegup kencang sambil berusaha untuk menyalakan motor yang kutunggangi. Tapi tetap saja mesin motornya tidak mau menyala. Sementara 3 sosok gosong itu semakin mendekatiku. Kalimat doa dan istighfar terus terucap berulang-ulang dari mulut, seperti sedang merapalkan mantra. Setelah beberapa kali diselah, akhirnya motor pun bisa hidup. Tidak berpikir lama, kupaut gas yang ada di stang sebelah kanan. Motor pun melaju kala ketiga sosok makhluk gosong itu sudah mendekat, bahkan hendak menangkapku. Cahaya lampu motor yang terpendar menerangi jalanan yang gelap. Motor yang kutunggangi terus mengarah ke jalan setapak, mencari ujung jalan untuk keluar dari tempat ini. Tapi ujung jalannya belum ditemukan. Dengan usaha dan doa yang tidak terputus selama di perjalanan,
Akhirnya ujung jalan itu sudah mulai terlihat dengan gapura yang menghiasinya. Sementara semburat sinar matahari sudah mulai terlihat dari ufuk timur. Orang tua sangat mengkhawatirkan keberadaanku saat aku sudah sampai di rumah, terutama ibu. Beliau terus menangis saat aku hilang kurang lebih 1 minggu. Tapi mereka tampak tersenyum saat anak satu-satunya sudah kembali. Kejadian itu tidak akan pernah aku lupa. Kejadian yang tidak pernah masuk akal. Karena ketika aku dan teman-teman mendatangi ke tempat pemakaman untuk memastikan keberadaan gubuk yang terbakar waktu itu, gubuk tersebut tidak pernah ada, termasuk pria parubaya dan perempuan parubaya penunggu makam. Bahkan tempat pemakaman umum tersebut terbengkalai, tidak ada pengurusnya. Sementara pria pemilik perusahaan online itu anehnya dikabarkan meninggal ketika berada di rumah sakit karena penyakit jantungnya. Lalu, apakah benar pemilik perusahaan itu ada hubungannya dengan hal ganjil yang kualami? Wallahu alam. Aku pun tidak tahu apakah yang aku alami ini nyata atau hanya halusinasiku saja. Tapi segala luka di tubuhku dan jejak-jejak yang ada di pemakaman itu seperti membuktikan bahwa pengalaman yang aku alami adalah sebuah kenyataan. Baiklah, itu dia akhir dari cerita yang dialami oleh seorang kurir paket yang tidak diketahui namanya. Cerita ini dituliskan oleh Bang Faliwah yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita yang berbeda. Baiklah, saya Tama sekarang harus pamit. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.